Mulailah menabung dolar. Mungkin kalimat itu terdengar asing, karena sejak kecil kita diajarin nabung dalam rupiah. Gaji kita dibayar dalam rupiah. Kita belanja pakai rupiah. Kita bayar pajak juga pakai rupiah. Tapi ada satu pertanyaan sederhana yang menurutku semakin relevan untuk ditanyakan hari ini. Kalau kita bekerja keras selama bertahun-tahun buat ngumpulin uang, apakah kita juga udah mikirin gimana cara menjaga nilai uang yang kita kumpulin itu? Karena kenyataannya, kalau kita lihat ke belakang, ada satu pola yang cukup konsisten terjadi selama puluhan tahun. Daya beli mata uang rupiah kita terus mengalami pelemahan, konsisten dari waktu ke waktu. Dan pelemahan ini bukan sesuatu yang kecil. Tepat 5 tahun yang lalu di bulan Juni 2021, nilai rupiah baru aja tembus Rp14.000 per US dollar. Saat video ini dibikin di bulan Juni 2026, rupiah sempat tembus Rp18.000. Artinya apa? Cuma dalam waktu 5 tahun, daya beli rupiah terhadap mata uang global sudah melemah sekitar 22%. Dan ingat, angka ini bahkan belum memperhitungkan inflasi yang terjadi di dalam negeri. Kalau kita tarik lebih jauh ke belakang, kita bakal ngeliat bahwa ini bukan kejadian 1 atau 2 tahun doang. Pelemahan rupiah terhadap US dollar udah menjadi tren jangka panjang yang berlangsung selama puluhan tahun. Suka atau nggak suka, inilah realitas yang harus dihadapi oleh masyarakat yang hidup di negara berkembang seperti Indonesia. Bahkan kalau melihat pola historisnya, bukan gak mungkin suatu hari nanti kita akan melihat US dollar tembus Rp20.000 atau bahkan lebih tinggi lagi. Pertanyaannya bukan lagi apakah itu mungkin terjadi, tapi kapan itu akan terjadi. Artinya untuk membeli barang, jasa, aset, atau kebutuhan yang bahan bakunya mengikuti standar pasar global, dapat dipastikan akan semakin berat jika aset kekayaan kita hanya disimpan dalam bentuk rupiah. Dan kalau skenario itu benar-benar terjadi, maka membeli barang, jasa, aset, atau kebutuhan yang nilainya mengikuti standar pasar global akan semakin mahal buat kita. Karena itulah, menyimpan seluruh kekayaan hanya dalam satu mata uang yaitu rupiah, secara perlahan membuat daya beli kita semakin menurun. Padahal di saat yang sama, setiap hari kita bekerja keras untuk mencari nafkah, menabung, dan juga mengumpulkan aset. Di akhir video nanti aku juga bakal nunjukin nih, salah satu cara yang belakangan cukup sering aku lakuin buat punya exposure ke dolar langsung dari handphone. Termasuk platform yang menurut aku punya biaya tarik rupiah yang cukup murah dan fitur yang ramah buat pemula. Jadi tonton sampai selesai ya. Mungkin ada yang bilang, ya wajar dong, semua mata uang negara berkembang juga melemah kok terhadap dolar. Nggak juga. Coba lihat deh negara-negara tetangga kita. Singapura dolar relatif stabil terhadap US dollar. Ringgit Malaysia juga nggak ngalamin pelemahan sebesar rupiah. Bahkan Baht Thailand dalam 10 tahun terakhir masih bergerak di kisaran yang kurang lebih sama. Artinya kalau penyebabnya murni karena dolar yang menguat, seharusnya mata uang negara-negara ASEAN bernasib kurang lebih sama. Tapi kenyataannya nggak gitu. Beberapa negara ASEAN berhasil menjaga nilai tukar mata uangnya tetap stabil selama bertahun-tahun. Bahkan ada juga yang sempat menguat. Sementara kita harus menerima kenyataan bahwa daya beli rupiah terus mengalami tekanan dari waktu ke waktu. Suka atau nggak suka, itulah realitas yang harus dihadapi masyarakat Indonesia hari ini. Dan karena itulah, masyarakat Indonesia sebaiknya mulai memiliki tabungan dolar. Kenapa? Karena menurut kami, itu salah satu cara yang paling realistis buat menjaga nilai uang dan daya beli uang yang udah susah payah kita kumpulin selama bertahun-tahun. Kita sebagai masyarakat nggak bisa mengendalikan nilai kurs rupiah. Kita nggak bisa ngendalin dinamika kondisi ekonomi. Tapi, kalau melihat tren grafik ini aja, kita tahu bahwa pelemahan rupiah adalah tren jangka panjang yang terus berlanjut dari waktu ke waktu. Kalau emang itu adalah realitas yang harus kita hadapi, maka menurutku nggak ada alasan untuk hanya diam dan pasrah. Kita bisa mengambil langkah yang sederhana,
yaitu mulai melakukan diversifikasi sebagian aset ke dalam bentuk dolar. Tujuannya bukan untuk meninggalkan rupiah, melainkan supaya seluruh daya beli kita tidak bergantung hanya pada satu mata uang aja. Mungkin ada di antara kamu yang bertanya, apa langkah kayak gini justru ikut memperlemah rupiah ya? Menurutku nggak sesederhana itu. Pada akhirnya, setiap orang berhak mengelola hasil kerja kerasnya sendiri. Kita bekerja, menabung, dan membangun aset untuk masa depan. Jadi menurutku sah-sah aja kalau kita nyari cara buat menjaga daya beli aset tersebut. Selama tetap mematuhi hukum dan tetap menggunakan rupiah untuk bertransaksi sehari-hari, gak ada yang salah dengan menyimpan sebagian kekayaan dalam aset berbasis dolar. Toh hari ini juga udah banyak ya institusi keuangan resmi yang memang memfasilitasi masyarakat Indonesia untuk memiliki dan menyimpan aset dalam berbagai mata uang selain rupiah. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang ilegal, dan bukan sesuatu yang hanya dilakukan oleh investor besar. Ini hanyalah salah satu cara untuk menjaga nilai hasil kerja keras yang kita miliki. Nah, kalau kita sepakat bahwa memiliki sebagian aset dalam dolar itu masuk akal, pertanyaan berikutnya adalah caranya gimana? Sebenarnya ada banyak kayak pilihan yang tersedia saat ini. Ada yang milih buat beli dolar fisik lewat money changer. Ada juga yang milih buat buka rekening falas dan nyimpan dolar langsung di perbankan. Bahkan ada yang beli instrumen investasi global yang berbasis US dollar. Dan ada juga nih alternatif lain yang beberapa tahun terakhir semakin populer, yaitu menyimpan USDT. USDT itu adalah aset digital yang nilainya dirancang mengikuti US dollar dengan rasio 1:1. Sederhananya gini nih, ketika nilai 1 US dollar itu bernilai sekian, maka 1 USDT juga dirancang untuk berada di kisaran yang sama. Karena bentuknya digital, USDT ini punya beberapa keunggulan yang cukup menarik. Spread transaksinya relatif rendah, terus likuiditasnya tinggi, dan bisa diakses 24 jam. Yang paling menarik, USDT juga bisa disimpan nih buat ngasilin imbal hasil tambahan lewat fitur yang disebut staking. Jadi kalau dolar fisik atau rekening falas umumnya cuma berfungsi sebagai tempat menyimpan nilai, USDT ini ngasih opsi tambahan buat pemiliknya untuk dapetin passive income dari aset dolar yang mereka miliki. Nah, buat kamu yang tertarik sama pendekatan kayak gini, orang tuamu bilang investasi digital itu berisiko, tapi apakah mereka sadar bergantung pada sumber gaji di tengah dunia yang sedang krisis adalah resiko paling bunuh diri? Kata resiko telah dibajak oleh media arus utama untuk menakut-nakutimu. Mereka bilang kripto itu tidak stabil. Padahal realitasnya, menyimpan uang di bawah kasur atau di bank saat inflasi meroket adalah jaminan 100% uangmu akan kehilangan nilainya. Di satu sisi, ada risiko volatilitas yang bisa dimitigasi dengan staking stablecoin di Noah Nexus Protocol. Di sisi lain, ada kepastian kebangkrutan perlahan. Beranikan dirimu untuk menghadapi ketakutan yang tidak beralasan itu. Memahami cara kerja reward harian dan efek compounding di ekosistem yang rasional seperti Noah Nexus Protocol adalah tamengmu. Berhentilah mencari rasa aman palsu di zona nyaman yang perlahan-lahan menenggelamkanmu. Ambil risiko untuk menjadi cerdas, baca algoritmanya, dan biarkan dirimu berevolusi menjadi arsitek finansial. Banyak yang merasa putus asa dan berkata, saya sudah ketinggalan kereta Bitcoin. Orang lain sudah kaya, kalau saya masuk sekarang cuma jadi korban. Singkirkan pikiran itu. Dunia kripto bukanlah tentang satu koin saja. Fase spekulasi koin masa lalu memang sudah lewat. Tapi evolusi sesungguhnya, yaitu pembangunan infrastruktur ekonomi digital, jadi mulai. Protokol regeneratif finance di Noah Nexus Protocol dengan model penyeimbang likuiditas internal seperti pembelahan dari USDT ke governance token di Noah Staking Protocol adalah inovasi yang mengoreksi kesalahan DeFi masa lalu. Kamu tidak terlambat. Kamu datang tepat saat fondasinya sudah matang dan siap dihuni. Jangan biarkan penyesalan masa lalu menahan langkahmu hari ini. Kereta evolusi keuangan baru saja membuka pintunya untuk masyarakat luas.
Mereka yang memahami logika pembagian reward dari biaya slippage dan tax hari ini adalah para pionir sejati. Ini adalah momentummu. Pelajari Noah Nexus Protocol sekarang.